Namaku Andre. Aku bukan polisi. Bukan juga agen pemerintah. Aku hanya seseorang yang peduli ketika warisan sejarah kita diambil dan diperjualbelikan seperti barang dagangan pasar gelap. Tubuhku atletis, bobot 60 kilogram, rambut buscut, dan di dadaku selalu terpampang tulisan, Andre, pada kaos merah lengan panjang yang kupakai kemanapun aku pergi. Celana kargo hitam dan sepatu trekking selalu siap menemaniku, lengkap dengan ransel hitam yang tak pernah kosong dari peralatan survival. Petualangan kali ini tak dimulai dari gunung atau hutan, tapi dari sebuah pelabuhan tua, tempat artefak-artefak curian menghilang dari radar, dan bus-bus tua menjadi kendaraan paling mencurigakan. Menyamar di terminal. Aku menyamar sebagai sopir bus cadangan. Bukan hal yang mudah, tapi dengan sedikit akses dari kawan lamaku di dinas transportasi, aku punya badge resmi untuk masuk dan mengamati dari dalam. Di terminal pelabuhan, suasananya kacau. Orang berlalu lalang tanpa peduli, tapi mataku hanya tertuju pada satu hal. Koper tua bermotif ukiran Jawa yang dibawa masuk diam-diam ke bagasi. Kupastikan penumpangnya masuk. Bus berangkat. Aku ikut di belakang sebagai petugas kontrol rute. Tujuanku bukan mengantar penumpang, tapi mengendus jejak sindikat yang menyelundupkan benda bersejarah lewat jalur darat. Penumpang misterius. Di tengah perjalanan, aku pura-pura memeriksa tiket. Penumpang yang membawa koper itu mengenakan topi lebar dan kacamata gelap. Dia tampak terlalu waspada. Aku sempat menatap matanya dari kaca spion dalam. Dingin. Seperti orang yang dilatih untuk tidak gugup meskipun sedang dicurigai. Bus berhenti di pinggiran kota pelabuhan. 3 orang turun. Koper ikut diturunkan. Tapi anehnya, koper itu dimasukkan ke mobil pick-up yang sudah menunggu sebelumnya. Aku tahu itu bukan kebetulan. Menyusup ke gudang pelabuhan. Malam harinya, aku mengendap ke gudang kontainer nomor 47, tempat di mana mobil itu berhenti. Dari sela kontainer, aku melihat koper yang sama kini terbuka, berisi artefak ukiran batu dan naskah kuno. Terdengar pembicaraan. Besok dikirim lewat kapal cepat. Bos dari luar negeri udah siap bayar 2 kali lipat. Aku langsung menghubungi salah satu kenalanku dari komunitas pelestari sejarah. Tapi bantuan akan butuh waktu. Aku harus bergerak sendiri dulu. Dengan tali dan kait magnet, aku menyelinap ke atap gudang. Dikejar di dermaga. Pagi buta. Mereka memindahkan koper ke kapal. Aku mengikuti diam-diam, tapi salah satu dari mereka melihat bayanganku di air. Alarm dibunyikan. Aku dikejar. Aku berlari di atas jalur kontainer, melompati tiang lampu, lalu berguling di antara forklift yang sedang parkir. Salah satu orang mencoba memukulku dengan besi panjang. Kutangkis dan kutendang jatuh ke laut. Aku sempat menangkap koper itu sebelum dibawa naik kapal. Tapi suara sirene patroli pelabuhan semakin dekat. Aku harus memutuskan, melawan mereka semua atau mengamankan barang. Aku memilih yang kedua. Kebenaran di dalam koper. Di tempat aman, aku membuka koper itu lebih detail. Benda di dalamnya bukan hanya artefak, tapi juga catatan lokasi situs sejarah bawah laut. Tertulis koordinat dan foto-foto relief yang tak pernah dipublikasikan. Seseorang mencoba menyembunyikan penemuan besar agar bisa dijual ke luar negeri. Bukan hanya pencurian biasa, tapi pengkhianatan terhadap warisan budaya. Aku langsung menyalin data dan menyimpannya ke cloud milik komunitas sejarah. Kini mereka tak bisa menyembunyikannya lagi. Penyamaran terakhir. Aku kembali ke terminal untuk satu penyamaran terakhir. Kali ini sebagai petugas pemeriksa kendaraan, lengkap dengan rompi keamanan. Mobil pick-up yang sama datang lagi. Sopirnya bukan orang yang biasa. Dia adalah pemimpin jaringan, wajahnya sudah ada dalam daftar hitam UNESCO. Aku menghentikan mobil, berpura-pura mengecek mesin. Saat dia keluar untuk protes, aku menjatuhkannya dengan sapuan kaki dan borgol yang kupasang sendiri. Polisi yang kupanggil sebelumnya akhirnya datang. Kali ini, mereka tak bisa menghindar lagi. Yang tak dicatat sejarah. Beberapa hari kemudian, berita tersebar, sindikat artefak internasional ditangkap di kota pelabuhan. Nilai total benda yang disita diperkirakan mencapai miliaran. Tapi aku tak muncul di berita itu. Aku duduk di pinggir dermaga, memandangi air laut yang tenang. Ransel hitamku di samping. Kaos merah dengan tulisan, Andre, masih kupakai, meski basah dan sobek di lengan.
namaku tak disebut. Tapi aku tahu, warisan sejarah itu aman, untuk sementara. Dan di pelabuhan lain, mungkin petualangan baru menunggu.